Anda mendengarkan Warta Berita Pagi ini edisi Senin 5 Juni 2023 dengan Sari Berita. Berkat kerjasama semua pihak dalam memerangi gizi buruk terhadap balita, angka stunting di Kabupaten Ngada mengalami penurunan. Kejadian luar biasa KLB rabies di Sika, 5 kecamatan diisolasi. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Berkat kerjasama semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, termasuk TNI Polri yang terus melakukan kerjasama lintas instansi demi memerangi gizi buruk terhadap balita, angka stunting di Kabupaten Ngada mengalami penurunan. Laporan Feriso. Stunting merupakan kondisi gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak yang perlu penanganan secepatnya agar tidak ada lagi anak yang ditemukan dalam kondisi kekurangan gizi. Berkat kerja keras lintas instansi baik pemerintah maupun swasta termasuk kegiatan kemanusiaan TNI Polri, kini Kabupaten Ngada mulai mengalami penurunan angka stunting terhitung dari bulan Agustus tahun 2022 hingga dengan bulan Februari tahun 2023. Upaya ini dilakukan pemerintah bekerja sama dengan lintas sektoral, diantaranya melaksanakan kegiatan penimbangan berat badan serta pengukuran tinggi badan disertai pemeriksaan gizi yang baik yang terus dikawal secara ketat termasuk pemberian gizi bagi ibu hamil sampai dengan masa persalinan serta dilanjutkan dengan pemantauan dan pemberian gizi berimbang sampai usia 5 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada Maria Bernadita Moi menjelaskan penurunan kasus stunting di Kabupaten Ngada tidak terlepas dari kerjasama lintas instansi termasuk pihak swasta yang selalu bekerja tanpa pamrih untuk membantu pemerintah dalam memerangi masalah stunting di Kabupaten Ngada. Dari stuntingnya yang 1.100 lebih menjadi 986 orang. Kalau kasus gizi buruknya untuk tahun 2023 ini ada 13 kasus, tetapi dengan intervensi pemberian makanan tambahan, kemudian ada formula 100, dia turun menjadi 9. Untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, pemerintah Kabupaten Ngada terus menghidupkan kembali pengolahan pangan lokal yang bergizi tinggi dan mudah diperoleh agar masalah kekurangan asupan gizi dapat teratasi dengan baik dan tidak ada lagi kenaikan angka kasus stunting di Kabupaten Ngada. Menurut data Dinas Kesehatan Ngada, jumlah anak stunting pada tahun 2020 sebanyak 1.609 anak atau 15,7%. Sementara pada tahun 2021 anak stunting menurun menjadi 1.222 atau 11,5% dan pada tahun 2022 jumlah stunting 1.027 anak atau 9,4% dan per Februari 2023 angka stunting turun menjadi 948 anak atau 8,7%. RRI Feriso melaporkan. Kejadian luar biasa KLB rabies di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan sejak 2 pekan lalu membuat 5 kecamatan di daerah tersebut diisolasi. 5 kecamatan yang terkonfirmasi ditemukan dugaan penyebaran rabies itu antara lain Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Kangae, dan Kecamatan Nele. Bupati Sika, Franciscus Roberto Diogo mengatakan upaya yang dilakukan adalah melokalisir wilayah yang sudah teridentifikasi yang sedang diuji laboratorium ada rabiesnya. Upaya lain yang telah dilakukan untuk pencegahan meluasnya rabies adalah dengan memberikan edukasi dan juga himbauan kepada masyarakat agar dapat mengikat atau mengandangkan hewan pembawa rabies khususnya anjing. Selain itu, saat ini sedang dilakukan vaksinasi terhadap anjing-anjing yang dilakukan oleh petugas vaksinator dari Dinas Peternakan Kabupaten Sika. Menurut Bupati Idong, pemberian vaksin sangat penting sebagai langkah pencegahan. Bantuan vaksin dari pemerintah pusat sudah diterima 3.000 dosis secara bertahap. Pihaknya pun langsung mendistribusikan agar vaksinator segera memvaksin anjing milik warga. Pemerintah langsung melakukan rapat koordinasi
kita persiapan dan dapat dukungan dari Kementerian Pertanian dalam waktu 1 hari langsung terkirim vaksin anti-rabies ke kecamatan. Setelah kita dulu kegiatan lokalisir, jadi dari daerah sekitar tempat kejadian kemarin kita akan vaksinasi. Dirinya berharap vaksinasi anjing di Sika mencapai 70% dari jumlah populasi anjing sebanyak 55.000 ekor. Namun, ia tetap menyarankan pemilik anjing yang mampu untuk melakukan vaksinasi sendiri. Berdasarkan laporan, 30 kasus gigitan anjing yang diduga terinfeksi rabies yang tersebar di 5 kecamatan. Dari 30 kasus tersebut, 2 orang dirawat karena suspek rabies dan 1 orang meninggal dunia. Penetapan KLB rabies di Sika ini menyusul kasus anak perempuan berusia 4 tahun warga desa Habi, Kecamatan Kangae yang meninggal pada awal Mei akibat terkena gigitan anjing yang diduga terinfeksi rabies. Kapolres Manggarai Timur AKBP I Ketut Widiarta Esa SIK MSI menghimbau masyarakat Kabupaten Manggarai Timur agar tidak mudah percaya bujuk rayu oknum-oknum yang menawarkan pekerjaan di luar kota dan di luar negeri dengan iming-iming upah yang tinggi. Hal ini disampaikan Kapolres Manggarai Timur imbas tingginya kasus pekerja migran Indonesia asal NTT yang meninggal dunia. Sebelumnya, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI NTT mencatat pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur yang meninggal periode 2018 sampai dengan 2022 sebanyak 410 orang. Selain itu, AKBP I Ketut Widiarta juga menyampaikan agar orang tua tidak mudah tergiur dengan tawaran para pelaku yang memberikan sejumlah uang agar anak-anaknya bisa bekerja di luar negeri. Jika ada orang-orang yang tidak dikenal mendatangi rumah untuk keperluan merekrut calon pekerja baik dalam negeri ke luar negeri, segera menanyakan identitasnya, laporkan kepada RT ataupun RW setempat, dan jika identitasnya mencurigakan, segera laporkan kepada kepolisian setempat. Kapolres juga berharap agar setiap warga menjadi agen sosialisasi tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang dengan tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga ART, pengasuh anak, pengasuh jompo atau lansia dan juga lainnya. Kapolres juga menekankan bahwa setiap pekerja yang siap dipekerjakan melalui jasa penyalur resmi ataupun legal harus melalui tahapan pelatihan dan dinyatakan lulus pelatihan atau bersertifikat. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Masih banyak masyarakat Indonesia khususnya kalangan anak-anak yang mengalami kendala dalam pendidikan akibat masifnya teknologi dan kurangnya pengawasan orang tua mendorong pemerintah terus melakukan kolaborasi. Salah satunya melalui kolaborasi yang berbasis literasi masyarakat. Laporan Firanda Garus. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dr. Andien Bondar menjelaskan, literasi masyarakat yang dimaksud tidak hanya kemampuan untuk membaca dan menulis, namun bagaimana masyarakat bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan baru yang bisa diterapkan dan diaplikasikan oleh masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup. Lanjut Adi, adanya perpustakaan merupakan hak bagi masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah karena perpustakaan menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat untuk bisa berdaya dan sejahtera. Tentu dalam upaya mendorong masyarakat kita memiliki kegemaran membaca dan budaya literasi ini, tentu salah satu kuncinya adalah kolaborasi dan kerjasama. Karena fiskal negara yang terbatas, kemudian termasuk juga anggaran daerah gitu ya, bahwa budaya literasi itu adalah hal yang sangat esensial dan potensial bagi pertumbuhan pembangunan.
Menurutnya, upaya pengetahuan melalui perpustakaan harus terus dikembangkan ke arah yang lebih inklusif dan berpusat pada masyarakat. Peranan literasi merupakan hal yang sangat esensial karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan membuat potensi besar yang ada di daerah tidak dikelola dengan baik. Deputi Adin menjelaskan upaya peningkatan literasi masyarakat desa dilakukan oleh Perpusnas salah satunya melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada satu negara, Mel, di dunia ini masyarakatnya tidak memiliki gemar membaca bila negara itu menjadi negara maju. Karena membaca ini akan terjadi transfer of knowledge, alih pengetahuan, sehingga orang itu akan menjadi produktif, kreatif, dan kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan. Adin menambahkan pihaknya akan membangun perpustakaan menjadi lebih inklusif sehingga masyarakat bisa berbagi pengalaman dan memunculkan kreativitas. Kreativitas inilah yang mereka gunakan untuk menciptakan inovasi baru yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu hidup. RRI Veranda Garus melaporkan. Sekian Warta Berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sariora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.